Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Landung, SPD MPJ. Saya bertugas di Prodi PGSD Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah. Adapun mata kuliah yang saya bawakan adalah kajian hasil penelitian dengan bobot 2 SKS di semester 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai KPS yang saya bawakan terkait mata kuliah kajian hasil penelitian. Yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah kajian hasil penelitian ini dikaji dari sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Sedangkan capaian pembelajaran dari segi pengetahuan, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, metode, strategi, model, teknik, bahan ajar, dan media sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Menguasai konsep dasar proses penelitian yang dapat memformulasikan penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah. Menguasai pengetahuan lintas bidang ilmu yang sesuai perkembangan iptek dengan memperhatikan kearifan lokal. Baik, yang selanjutnya kita kaji dari keterampilan khusus, di mana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 5 bidang keahlian IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, berstruktur dan terstruktur, mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan teknologi, dan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah dan tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan atau kritik seni. Dia keterampilan mampu merancang dan melaksanakan penelitian di bidang sekolah dasar secara ilmiah dan melaporkan serta mempublikasikannya, dan mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi, laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Syarat untuk mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus di mata kuliah diantaranya mata kuliah metode 4 tahun metodologi penelitian dan penelitian tindakan kelas. Deskripsi mata kuliah kajian hasil penelitian di sekolah dasar ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk bernalar sehingga mahasiswa mampu menulis deskripsi dan pembuatan jurnal. Setelah mengolah pengetahuan, dosen bersama mahasiswa akan menghasilkan ulang. Yang pertama itu adalah kajian hasil penelitian sekolah dasar ini. Mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan profesional menulis artikel ilmiah. Bahan kajian dalam mata kuliah kajian hasil penelitian ini adalah yang pertama itu menjelaskan dan membedakan kuantitatif dan kualitatif, lalu jenis-jenis penelitian. Selanjutnya pengkategorian segi judul penelitian dan penulisan karya ilmiah dan karya tulis, menelaah jurnal khusus di sekolah dasar, semua bidang studi IPS, IPA, PKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya itu adalah publikasi. Referensi yang dibuat di dalam buku kajian dalam mata kuliah kajian hasil penelitian ini adalah Nur Zulkifli, Z Metodologi, Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta 2015, dipublikasi.
Saronoji 2006, metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif Yogyakarta Geraha Ilmu. Yang ketiga adalah Hardani DKK 2020, penelitian kuantitatif dan kualitatif Yogyakarta Pustaka Ilmu. Dan selanjutnya itu ada beberapa jurnal internasional berakreditasi Scopus, baik ada di Elsevier, Stimabo, dan yang lainnya. Metode yang saya lakukan di dalam mata kuliah kajian hasil penelitian ini adalah metode project sebenarnya, di mana nantinya mahasiswa akan mereview jurnal SINTA 1-5 dan jurnal internasional serta jurnal internasional terindeks Scopus, dan mahasiswa akan membuat artikel dari review jurnal yang dilakukan mahasiswa dan nantinya akan dipublish mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi minimal nanti SINTA. Nah, di sini saya akan menjelaskan program kuliahnya mulai dari pertemuan 1 sampai dengan 16. Di mana pertemuan 1 itu saya beserta mahasiswa membahas program kuliah, menyepakati dulu apa saja prasyarat yang harus dilakukan mahasiswa untuk syarat kerugian mata kuliah saya. Di mana nanti mahasiswa akan mempublish jurnal ke SINTA 5 minimal agar mahasiswa itu nanti bisa lulus di mata kuliah ini. Dan selanjutnya adalah menganalisis metode kuantitatif, di mana di sini mengidentifikasi metode kuantitatif. Yang kedua, di pertemuan yang kedua menganalisis metode kualitatif, atau di sini mengidentifikasi metode kuantitatif. Nah, di sini di pertemuan kedua ini saya akan membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok dan mereview jurnal minimal 20 jurnal internasional terkait dengan bidang BSD yang harus direview oleh mahasiswa. Di pertemuan ketiga menganalisis jenis-jenis penelitian, di mana di sini ada penelitian primer dan penelitian sekunder. Di pertemuan keempat menganalisis kategori segi judul penelitian, di mana di sini ada segi peningkatan ataupun PTK dari PTK R&D atau Research Development dan kuasi eksperimental. Dan di pertemuan kelima sampai dengan 7 adalah mereview atau menelaah jurnal internasional dan nasional. Di pertemuan 8 itu diadakan UTS untuk mahasiswa menguji sampai di mana kemampuan mahasiswa memahami materi yang diajarkan dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Selanjutnya adalah pertemuan 9, 10, 11, dan 12 adalah menelaah jurnal internasional Scopus. Dan pertemuan ke-13 penulisan artikel ilmiah sesuai dengan review jurnal yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan pertemuan ke-15 adalah mempublish jurnal ke SINTA 5 minimal sudah keluar LOA dan mahasiswa akan mengirim ke dosennya. Dan di pertemuan ke-16 ini adalah UAS. UASnya itu adalah publishan jurnal yang sudah dipublish mahasiswa ke jurnal nasional terakreditasi SINTA 5. Nah, selanjutnya ada pun penilaian dalam perkuliahan ini adalah sesuai dengan aturan penilaian di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasdiyah, di mana kehadiran itu 10%, kuis 5%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Siang. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca surah As-Saff ayat 10 dan 11. Alhamdulillah minasyaitonir dengarkan namanya biar Bapak absen. Ada Fatnya? Hadir Pak. Siti Asli? Hadir Pak. Yang udah jadi? Hadir Pak. Wahyuni? Hadir Pak.
Ayu Setia, Saya Pak. Rizky, Saya Pak. Moni, Saya Pak. Ella, Saya Pak. Dea, Saya Pak. Tasya, Saya Pak. Suci, Tri, Saya Pak. Dianita, Saya Pak. Juana, Saya Pak. Diva. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, masih ingat materi kita minggu lalu? Masih Pak. Materi kita minggu lalu mengenai penelitian kuantitatif. Pagi. Apa ada pertanyaan mengenai penelitian kuantitatif? Sebelum kita masuk ke penelitian ini atau riset yang development, ada pertanyaan mengenai kuantitatif? Oke. Nah, materi kita hari ini mengenai riset and development. Di mana riset and development itu adalah menurut Sugiono 2016, RKI adalah penelitian yang menghasilkan suatu produk tertentu melalui pengujian efektivitas. Yang kedua, menurut Galtenberg dalam prinsip R&D adalah metode penelitian yang menghasilkan suatu produk yang baru melalui temuan-temuan yang baru. Sedangkan menurut G. Niels dalam Airasia dalam enzim, R&D merupakan metode penelitian pengembangan terhadap keefektifan suatu produk baru. Ini adalah tahapan R&D menurut Sugiono 2016, di mana yang pertama adalah potensi masalah. Kita mengukur dari sebuah judul itu adalah dari masalah. Baru kita mengumpulkan data, desain produk, validasi desain, baru kita revisi, uji coba produk, revisi produk, uji coba produk lagi, dan revisi lagi, baru produk massal. Maksudnya produk massal itu adalah produk yang sudah jadi, yang sudah divalidasi atau yang sudah divalidasi oleh ahli media. Nah, di mana di saat kita mengumpulkan data-data, di saat kita membuat sebuah produk nanti, nah di situ kalau kita mendesain baiknya dari segi materi, apabila nanti ada pengembangan bahan ajar yang perlu kita desain di dalam, boleh itu dari cover dan isi dari materi bahan ajar itu kita desain yang kita compare dengan menggunakan model pembelajaran. Banyak kan model pembelajaran, ada PBL, PJBL, RNE, dan yang lainnya. Sama seperti yang kita lakukan di saat proses pembelajaran yang berlangsung saat ini adalah proyek dosen. Nanti akan ada proyek yang harus kalian siapkan mengenai produk, mengenai kita R&D ataupun research and development. Nah, setelah siap nanti produknya itu, maka kita akan berikan sama nih validasi. Setelah kita siapkan, kita desain, kita kasih dulu ke validasi, kita kasih ke validator, kita validasikan. Maka kita memberikan angket sama dosen. Yang memvalidasi ini adalah dosen. Baru setelah sudah valid produk itu, baik dia bahan ajar, media, apalagi kira-kira bahan ajar, media, LKPD. Nah, baru kita uji cobakan produknya. Kita uji cobakan produknya itu sama siapa? Sama peserta didik yang ada di sekolah. Setelah diuji cobakan, maka hasil yang didapat dari siswa itu, maka kita akan revisi kembali produk. Apakah itu sudah layak digunakan, praktis digunakan, dan efektif nanti untuk anak siswa di SD. Begitu selanjutnya, sampai dia produk itu akan menjadi valid dan bisa diterapkan sama siswa di SD. Dia sudah valid, sudah efektif, sudah layak, dan sudah praktis digunakan sama peserta didik. Nah, adik-adik sekalian, mengenai tahapan penelitian R&D ini, apakah ada pertanyaan mengenai ini? Saya Pak. Silakan. Bagaimana tahapan penelitian dalam pengembangan R&D? Bagaimana? Tahapan Penelitian. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan di dalam penelitian R&D. Yang pertama itu tadi kita buat dulu analisis. Kita analisis dulu. Apa yang mau kita kembangkan? Bahan ajarkah, media kah, atau LKPD? Habis kita analisis, baru kita desain sebuah produk. Habis desain apa? Development itu kita mengembangkan sebuah produk.
yang sudah ada ini kita kembangkan. Contoh nih, Pak, saya mau mengembangkan sebuah bahan ajar. Bahan ajarnya itu sudah ada. Kalau di SD udah ada untuk paket siswa kan? Sudah ada untuk paket siswa. Contoh nih, materi bangun darat. Ambil aja satu. Di batasannya, kita batasi batasan masalahnya itu apa kira-kira bangunan? Persegi. Nah, persegi ini kita akan kembangkan. Tapi sudah ada produk yang lama. Baru kita akan buatkan produk yang baru. Itu namanya dikembangkan. Jangan nanti kamu buatkan produknya tidak ada yang lama, tetapi kamu mengembangkan. Itu bukan namanya mengembangkan. Tapi kita adalah mendesain. Itu dia. Habis pengembangan itu implementasi. Implementasi itu kita uji cobakan sama siswa atau peserta didik. Nih, terkait apa? Nih, lihat ke depan. Apa yang perlu kita implementasikan di dalam sebuah produk itu? Maka tadi perlu kita buat dulu uji. Kita lihat dulu, kita validasikan dulu nanti sama validator. Apakah produk itu sudah efektif, sudah layak, sudah praktis? Maka itulah langsung kita uji cobakan atau implementasikan. Setelah kita implementasikan sama siswa, nah kan dapat hasil nih dari siswa. Perlu adanya perbaikan. Itu namanya evaluasi. Dari evaluasi itulah nanti kita akan memperbaiki produk kita itu. Apakah dia sudah cocok, layak, praktis atau tidak? Ya, seperti itu. Ada tadi berapa tahap? 5. Apa saja tadi? Yang pertama, analisis, desain, development, implementasi, evaluasi. Itu dia ya. Paham adik-adik yang lain? Tadi sudah tahu tahapan-tahapan di R&D. Ada 5. Oke, kita selanjutnya akan melihat apa sih tujuan dari riset and development ini. Tujuannya nih menurut Des Mills and Ayrasia 2019 halaman 18 mengatakan tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, akan tetapi untuk mengembangkan produk yang efektif digunakan di sekolah dasar. Kita di sini tidak menguji teori-teori belajar, akan tetapi kita di sini menguji produk itu layak atau tidak. Nah, tetapi perlu nanti teori itu kita buatkan di dalam sebuah artikel, sama seperti yang saya suruh kalian minggu lalu membawa sebuah artikel. Nanti itu kalian akan review mengenai judul hari ini riset and development. Nah, kamu nanti akan mereview jurnal di situ. Apa sih sebenarnya teori yang ada di dalam jurnal? Teori bukunya apa? Teori belajar apa bukunya? Dan isu tren yang ada saat ini di pendidikan dasar, khususnya di pengembangan apa. Nanti itu kalian akan mereview sesuai dengan tujuan dari riset dan development. Nah, yang terakhir adalah karakteristik dari riset and development. Ada beberapa karakteristik di sini menurut Cidiono tahun 2029 halaman 3. Penelitian pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran memiliki karakteristik ada 4. Yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media belajar. Yang ketiga, proses pengembangan produk. Validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan secara terbatas. Hari ini sudah Bapak jelaskan bagaimana untuk memvalidasi sebuah produk. Ya, sebelum kamu nanti melaksanakan penelitian di lapangan, maka kamu akan menguji coba produk dulu. Bukan menguji coba, tapi memvalidasi produk dulu ke ahli materi. Lalu kamu nanti ke lapangan menguji cobakannya. Dan yang terakhir adalah proses pengembangan model, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis. Nanti hasilnya itu akan kamu laporkan secara detail dari A sampai Z. Ini loh produk saya yang saya kembangkan. Nah, itu menjadi suatu kebanggaan nanti bagi kita seorang peneliti. Produk saya ada.
Nah, adik-adik sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan apa itu penelitian, riset, dan development. Nah, apa kira-kira yang perlu kita diskusikan bersama terkait materi kita hari ini? Kalau ada, tunjuk tangannya. Saya Pak. Satu, ada lagi? 2, 3. Oke, cukup 3 dulu. Siapa lagi? Megi Pak. Oke, kenapa lagi dulu? Kalau saya Megalani, saya ada dulu. Ya, saya pertamanya. perkenalkan nama saya Megalani. Saya ingin bertanya soal tahapan R&D. Tadi kan di tahapan R&D kan ada analisis, design, development, implementasi, dan evaluasi. Nah, Oke. Terus? Nah, apakah desain yang di kelima ini semua bisa dilakukan dalam penerapan R&D? Atau bisa sampai 3 saja? Karena saya pernah baca artikel kan langkah-langkahnya cukup sampai development saja. Itu bagaimana Pak? Oke, biar kita satu persepsi, jangan salah pemahaman. Belum ada saya dapatkan buku ataupun jurnal R&D itu sampai development. Tetapi lebih bagusnya kita kan membuat yang lebih bagus kan? Itu semua diberikan dilaksanakan tahapan-tahapannya yang ada di mana. Yang pertama tadi kan ada analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Semua ini wajib kita lakukan karena setelah kita desain sebuah produk, maka kita analisis sebuah produk, maka kita akan desain secantik mungkin, sebagus mungkin, baik dari segi kantor, penulisan, dan isi, begitu kan? Nah, habis itu apa? Development, kita kembangkan materi, bahan ajar, media, LKPD yang sudah ada itu kita kembangkan dan kita combine nanti menggunakan model-model pembelajaran. Kita kaitkan dengan model pembelajaran biar terlihat cantik. Contoh nih, pengembangan bahan ajar matematika, pengembangan bahan ajar matematika menggunakan model AME berbasis apa kira-kira budaya kan saat ini kan? Budaya Jawa, Melayu, Batak, Karo, dan lainnya. Jadi ada ciri khas dari sebuah produk itu nanti yang akan kita kembangkan. Dan siswa nanti di saat kita mengimplementasikannya itu, menarik bahan ajar ini kok ada. Saya pernah lihat loh, di saat saya bermain menggunakan ini, sama gambarnya dia. Itu meningkatkan motivasi minat siswa nanti di saat proses pembelajaran. Kalau kita kaitkan nanti ke dalam dunia nyata siswa maupun dia menggunakan berbasis budaya, baru nanti kan sudah kita implementasikan. Setelah kita implementasikan, maka dapatlah hasil dari siswa yang kita uji cobakan itu nanti, dan baru kita evaluasi hasil dari siswa itu. Dari hasil siswa itu nanti baru kita dapatkan hasil. Apabila belum tuntas atau berhasil produknya, maka kita uji coba. Kita desain kembali. Ada yang harus kita ubah perbaikan, baik dari segi materi dan segi yang lainnya. Oke? Oke? Ada lagi? Yang tadi? Apa pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya ingin bertanya, apakah di dalam penelitian R&D itu, khususnya di bab 2 kajian teoritis, perlu dibuat teori belajar pendukung? Apakah perlu kita buatkan kajian di dalam kajian teoritis? Kalau kita membuat sebuah artikel, berarti itu di bab 2, ya kan? Apakah itu perlu? Teori belajar perlu, sangat perlu, terkait tadi dengan tujuan pembelajarannya tadi. Nah, gimana tadi? Kita lihat ke depan. Ada tujuan pembelajaran di menguji teori, tapi kita di sini bukan menguji teori, akan tetapi kita cari teori-teori belajar yang terkait dengan pengembangan atau produk yang mau kita kembangkan. Ya, banyak teori belajar. Ada konstruktivisme, behavioristik, kognitivistik, terus satu lagi humanistik. Nanti kamu akan menentukan teori belajar mana kira-kira yang cocok dengan judul kamu nanti. Kalau kamu mengangkat judul penelitian Research and Development, maka nanti akan kamu kerjakan review. Lihat, oke? Paham? Ada lagi pertanyaan? Nih, siapa namamu? Rizka.
Rizka. Oke, pertanyaan saya. Apa saja yang diukur dalam instrumen penilaian pelajaran ND? Apa saja yang diukur dalam penilaian ND? Nah, tadi sudah Bapak singgung. Apa saja sih kira-kira yang perlu kita ukur? Yang perlu kita ukur itu adalah apa saja? Instrumen penilaian, validitas, terus keefektifan, kelayakan, kepratisan. Nah, itu perlu kita ukur. Melihat suatu produk itu layak, praktis, paling tidak kita gunakan untuk siswa SD. Akan tetapi, ingat, perlu kita pertimbangkan di saat membuat sebuah bahan ajar itu ataupun media, maka kamu akan mengkaji karakteristik perkembangan peserta didik yang ada. Lihat dulu kebutuhan peserta didik di dalam kelasmu seperti apa. Jangan nanti siswanya itu seharusnya di kelas rendah, kamu buatkan materinya itu di kelas tinggi. Tidak bisa. Ya, tetapi juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ada berapa tadi? Ada apa saja tadi? Oke, itu nanti perlu kamu akan bahas di dalam kalau kita membuat artikel itu terletak pada bab di. Oke, sudah ada tadi kita jelaskan mengenai riset dan development. Pertanyaan dari beberapa temannya sudah kita kupas tuntas. Apalagi ada lagi adik-adik sekalian pertanyaan? Oke. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, jadi kesimpulan materi kita tentang materi riset dan development hari ini adalah ada tadi 5 tahap yang perlu kita laksanakan di dalam penelitian R&D. Yang pertama itu analisis, implementasi, evaluasi. Nah, itu nanti perlu kalian terapkan semua. Jangan kamu potong sampai development saja. Karena kalau sampai development itu adalah hanya sebatas pengembangan, maka perlu semua kita buatkan. Nah, kesimpulan yang kedua adalah tadi instrumen yang perlu kita uji adalah instrumen kevalitan, penilaian kevalitan, instrumen penilaian kan? Ya. Kevalitan, keefektifan, kelayakan, kepratisan. Itu bisa kamu kalau kamu nanti pengembangan bahan ajar, uji kevalitan bahan ajarnya. Kalau media, uji kevalitan media. Kalau yang akadetik kan bahan praktisnya, keefektifan dan kelayakan. Oke, itu saja kesimpulan dari materi kita hari ini, riset and development. Baik adik-adik sekalian, semalam sudah saya kasih tahu di grup WA bahwa jurnal masih. Apa sudah dijawab? Sudah. Nah, terkait dengan riset and development, tentu yang kamu harus mereview jurnal itu tulis yang pertama itu. Ini nanti kamu akan temukan. Ini laporannya berbentuk. Nah, yang pertama itu kamu cari tren dan isu pendidikan saat ini. Yang pertama. Yang kedua, teori belajar apa yang digunakan di dalam jurnal tersebut. Dan sudah. Baru selanjutnya itu desain penelitianmu menggunakan apa? Sama siapa dilakukan? Tapi itu jenis penelitian. Dan di negara mana? Karena saya suruh kamu itu di negara-negara maju. Ada Finlandia, Jepang, dan Singapura. Nanti kamu ada di situ, ya. Volumenya berapa? Halaman jurnalnya berapa? Nah, itu nanti kamu akan kumpulkan di minggu depan. Tetapi hari ini kita review bersama. Apa nanti hasil dari review jurnal kalian? Adik-adik sekalian, perahilah sudah berkuliah kita hari ini dengan mata kuliah kajian hasil penelitian. Nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.